Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi generasi harapan bangsa. Selamat datang di ruang pembelajar, kelasnya orang-orang belajar sepanjang hayat. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Selanjutnya dalam waktu kurang lebih 10-15 menit ke depan, saya akan memaparkan materi pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemen yang masih sama dengan slide sebelumnya, yaitu elemen Pancasila, yaitu salah satu elemen dari 4 elemen mata pelajaran kita. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa agar kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat, membawa kebaikan, dan menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai pembuka kalimat, seperti biasa, saya akan memberikan sedikit kata-kata mutiara lah, katakan ya, kata-kata bijak. Kita tidak akan pernah mencapai kesuksesan sejati kecuali kita mulai menyukai apa yang kita kerjakan sekarang. Nah, itulah kata-kata bijaknya. Baik, untuk tidak memperpanjang kalimat ya, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke slide yang berikutnya, yaitu slide judul kecil. Nah, sekarang kita lihat judul kecil kita adalah komponen identitas nasional. Komponen identitas nasional ini, kalau saya tidak salah, sudah pernah kita singgung juga pada slide sebelumnya, yaitu waktu kita membahas ciri-ciri ya, ciri-ciri dan komponen identitas nasional. Pada waktu itu, pada slide waktu itu, pada kesempatan waktu itu kita sudah tahu ya, komponen identitas nasional itu ada 4 ya. Yang pertama, pola perilaku dalam masyarakat, yaitu berupa adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan, adat istiadat atau tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat atau dalam suatu negara atau dalam suatu bangsa ya. Kemudian yang kedua, lambang atau simbol negara. Ini biasanya lambang atau simbol negara itu diatur dalam konstitusinya. Kalau Indonesia, konstitusinya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Berarti lambang atau simbol negara ini diatur dalam pasal-pasalnya. Misalnya tentang bendera itu diatur dalam pasal 35 ya. Bahasa diatur pada pasal 36. Kemudian Garuda Pancasila itu diatur dalam pasal 36A. Sedangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya tentunya itu diatur dalam pasal 36B. Jadi ada bendera, bahasa, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu diatur dalam pasal 35, 36, 36A, dan 36B. Berarti ada 4 pasal ya. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah alat-alat perlengkapan. Contohnya apa? Seperti bangunan keagamaan ya. Misalnya kalau bangunan keagamaan itu, kalau peninggalan sejarah kita misalnya untuk dalam bentuk candi-candi ya, peninggalan yang terkenal dari Indonesia dalam bentuk bangunan keagamaan, misalnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain-lain. Kemudian kalau dalam
agama Islam, mungkin kita tahu ada Masjid Demak ya. Kemudian kalau sekarang misalnya ada Masjid Istiqlal, itu adalah contoh-contoh dari bangunan keagamaan yang menjadi termasuk ciri khas dari Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain. Kemudian peralatan dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat, oleh suatu bangsa. Yang terakhir, tujuan yang ingin dicapai seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu, misalnya dalam bidang seni dan olahraga. Ya, kita tahu budaya unggul itu misalnya apa ya, semangat dan kultur bangsa Indonesia untuk mencapai suatu kemajuan. Budaya unggul itu adalah apa? Semangat dan kultur bangsa Indonesia untuk mencapai suatu kemajuan dalam semua bidang, prestasi dalam semua bidang, termasuk bidang seni dan olahraga. Misalnya apa? Kalau untuk Indonesia itu salah satu kebanggaan kita adalah misalnya bulu tangkis ya. Sejak dulu sampai sekarang kita termasuk bangga dan negara lain juga termasuk bangga terhadap Indonesia dalam cabang olahraga itu. Nah, itu contoh dari komponen identitas yang sudah pernah kita bahas waktu itu. Sekarang kita lihat komponen identitas nasional menurut para sarjana yang lain. Nah, ternyata ada juga yang menyatakan bahwa komponen identitas nasional itu misalnya adalah bahasa nasional, kemudian nilai dan norma, kemudian simbol kenegaraan, kemudian sistem nilai. Kita lihat secara sederhana saja ya. Apa itu misalnya bahasa nasional? Kita sudah tahu bahasa nasional kita sebagai sarana pemersatu bangsa. Bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa negara yang menggunakan beberapa bahasa dan tidak memiliki bahasa nasional. Sedangkan bangsa Indonesia tidak seperti itu. Justru kita katakanlah bangga dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu suku bangsa yang tidak memahami bahasa daerah yang lain. Begitu banyaknya suku bangsa di Indonesia ini, apabila tidak mengerti bahasa suku yang lain, tidak menjadi kendala dalam hubungan kemasyarakatan, misalnya dalam hubungan berbahasa, karena kita mempunyai bahasa persatuan yang semua kita paham, yang semua kita tahu, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang berikut adalah nilai dan norma. Ya, nilai dan norma yang kita maksudkan di sini adalah nilai dan norma bersama yang sama-sama kita junjung tinggi ya. Nilai dan norma di sini dalam arti luas ya. Nilai dan norma di sini dalam arti luas misalnya apa? Katakanlah norma-norma ya, contoh dari norma-norma kita sudah tahu ya, ada norma agama, ada norma kesopanan atau norma adat, ada norma kesusilaan, dan ada norma hukum. Nah, yang ketiga, simbol kenegaraan. Apa saja simbol-simbol kenegaraan dan budaya-budaya yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain ya. Kemudian yang terakhir sistem nilai. Sistem nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai kenegaraan atau nilai-nilai falsafah bangsa yang hidup dalam masyarakat, yaitu nilai-nilai ideologi yang berkembang menjadi landasan negara atau bahkan menjadi dasar negara. Nah, sistem nilai dan ideologi yang menjadi landasan negara. Jadi ada 4 komponen identitas nasional ini yang katakanlah ada sedikit perbedaan dari komponen identitas pada slide yang sebelumnya. Dari kedua pendapat itu, yang mana kira-kira yang bisa kita ambil sebagai rujukan? Mari kita berdiskusi atau silakan cari sumber ilmu yang lain ya, yang lebih baik, yang lebih valid,
yang lebih mumpuni, dan yang lebih terpercaya. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya. Ya, ternyata kita sudah pada slide penutup ya. Kita sudah slide penutup. Demikianlah pemaparan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf dan semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama mewujudkan perubahan positif dari apa yang telah kita bahas pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa tetap semangat belajar. Walaupun sesibuk apa, sempatkanlah waktumu 10-15 menit saja. Dan tetap jaga kesehatan. Dan akhirul kata bijak, berburu ke padang datar dapat rusa si belang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.